Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah, taufik dan rahmatnya kita dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah merupakan salah satu dari amal soleh yang paling besar pahalanya. Kita berharap agar langkah kita menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kita lakukan ikhlas demi mencari keridhaannya. Kemudian sepulangnya kita dari majelis ini kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa ampunan. Atau untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas mengenai pokok permasalahan. Sebelum kita bicara tentang jilbab atau hijab, kita harus tahu apa itu pengertian dari jilbab itu sendiri. Karena banyak kalangan yang berusaha untuk mengacaukan pemahaman yang benar tentang hijab atau jilbab dengan memberikan pengertian-pengertian yang tidak benar. Kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama mengenai pengertian jilbab, ya, maka kita akan dapatkan beberapa penafsiran. Ketika mereka menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Surat Al-Ahzab, Al-Ahzab, Allah mengatakan, wahai Nabi, perintahkan. Ini terjemahan yang benar. Sayang di terjemahan Departemen Agama kurang tepat dalam menerjemahkan ayat ini, sehingga ayat yang nadanya memerintahkan dikesankan sebagai sekedar anjuran. Kalau anjuran itu nadanya tidak memaksa, tidak mengikat. Silahkan mau taat, enggak juga nggak apa-apa. Itu namanya anjuran. Tapi kalau perintah itu wajib. Nanti bisa dicek bagaimana Departemen Agama menerjemahkan ayat ini. Terjemahan yang benar adalah ya ayuhan nabi, wahai nabi. Qul, ya, li azwajika, perintahkan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanitanya kaum mukminin, istri-istrinya kaum mukminin, anak-anaknya kaum mukminin, ya, semua kaum wanita yang menjadi tanggung jawab orang beriman masuk dalam perintah ini. Apa yang diperintahkan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka itu menjulurkan, mengulurkan, memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ada yang mengatakan bahwasanya jilbab adalah, sebagaimana pengertian yang pertama, kain yang lebih besar dari kerudung, lebih lebar dari kerudung, ya, namun lebih kecil dari selendang. Sebetulnya kata rida itu kurang tepat kalau selendang, cuman kita nggak dapatkan padanan yang pas untuk menerjemahkan kata-kata rida. Tapi kalau antum lihat pakaian orang ihram, ya, itu ada dua helai kan, atas dan bawah. Yang atas itu yang namanya rida. Jadi ukuran kainnya tidak sebesar rida, tapi lebih besar dari kerudung, yang dililitkan ke kepala seorang wanita dan masih menyisakan, dan sisanya itu bisa menutupi dada, ya.
Ini penafsiran salah seorang ahli bahasa dari kalangan salafus saleh yang namanya Nadhr bin Shumail. Kemudian juga dianut oleh ahli bahasa lain yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, yaitu Az-Zamakhsyari. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, ada sebagian salaf yang menafsirkan jilbab dengan kain penutup kepala, bukan kerudung, bukan, tapi penutup kepala semacam mekna'ah. Mekna'ah itu ya seperti cadar lah ya, tapi menutup seluruh kepala, nggak cuman wajah. Itu pendapatnya Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in. Pendapat ketiga, ya, ini ada dua redaksi tapi maksudnya sama kurang lebih. As-Sindi mengatakan bahwasanya jilbab adalah kain besar yang dipakai untuk menutup kepala, dada, dan punggung wanita ketika dia keluar rumah. Jadi relatif lebar. Pendapat yang kedua itu pendapatnya Al-Aini, Badruddin Al-Aini, yang hidup abad ke-9 Hijriah. Jilbab adalah kerudung yang lebar mirip selimut yang dipakai untuk menutup kepala dan dada. Jadi intinya menutup kepala dan dada. Definisi keempat, yang menafsirkan jilbab dengan baju kurung seperti abaya itu. Ya, abaya yang pakai ras, yang pakai kepala. Jadi menutup dari kepala sampai ke bawah, ke kaki. Ya, ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapatnya Ibnu Rajab, Al-Baghawi, dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Jadi dia bukan pakaian dalam, tapi pakaian yang dipakai setelah seseorang berpakaian, ditutupkan lagi dengan kain yang sangat lebar sehingga menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kelima adalah kain yang lebar mirip selimut. Kalau pakaian itu ada lubang-lubangnya, tapi kalau kain maka sekedar diselimutkan. Yang keenam adalah kain sarung, izar. Jadi kain yang dililitkan untuk menutup bagian bawah tubuh. Pendapat yang ketujuh, jilbab ditafsirkan dengan kerudung itu sendiri, khimar. Ini pendapat An-Nawawi dan Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Yang kedelapan, ada yang menafsirkan jilbab sebagai rida yang diselimutkan di atas kerudung, tambahan. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, kemudian diikuti juga oleh murid-murid beliau dari kalangan tabi'in, itu Abidah As-Salmani, Qatadah, Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Yang kesembilan, jilbab adalah semua kain yang diselimutkan di atas busana, umum. Ini pendapatnya salah seorang ahli tafsir yang hidup di abad ke-8 Hijriah, yaitu Abu Hayyan Al-Andalusi. Yang ke-10, jilbab adalah semua kain yang digunakan sebagai penutup, baik sebagai pakaian dalam, artinya bukan pakaian dalam yang kita kenal sekarang, celana dalam, bukan ya. Pakaian dalam itu pakaian yang seperti saya sudah pakai thawb gini ya. Kalau tidak saya selimutkan lagi dengan sesuatu, berarti ini adalah pakaian dalam ya. Atau pakaian luar seperti selimut itu sendiri ya. Atau pokoknya pakaian yang menutup lah, sifatnya seperti itu. Dan yang terakhir, jilbab ditafsirkan dengan gamis. Salah seorang ahli tafsir yang menukil berbagai macam pendapat tadi kemudian berusaha mengkompromikan, yaitu Al-Biqai, murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan semua pendapat tadi bisa dibenarkan dalam menafsirkan ayat berikut yang tadi saya bacakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi perintah untuk menjulurkan jilbab itu mencakup semua definisi tadi ya. Sekarang apa konsekuensi dari khilaf para ulama dalam menentukan definisi hijab atau definisi jilbab tadi ya. Kalau ada yang menafsirkan dengan gamis, bagaimana ini maksud dengan menjulurkan gamis ya. Jika jilbab sama dengan gamis,
maka menjulurkan jilbab berarti memakainya hingga menutupi kaki dan tangan. Jadi gamisnya dipilih yang panjang sehingga menutupi tangan, demikian juga menutupi kaki. Jika jilbab sama dengan penutup kepala, baik itu kerudung atau miknah ya, atau yang lain-lain, maka menjulurkannya berarti memakainya hingga menutupi wajah dan leher. Jika jilbab sama dengan kain penutup pakaian, maka menjulurkan jilbab berarti meluaskan kain tersebut hingga menutupi seluruh tubuh dan pakaian dalam. Tapi jika jilbab ditafsirkan sebagai kain yang lebih kecil dari selimut, ya, baik itu kerudung atau yang pendapat yang pertama tadi, maka menjulurkan jilbab berarti menutupi wajah dan kedua tangan. Ini definisi dari jilbab. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana jilbab yang sesuai syariat. Bagaimana sih perintah berjilbab yang sebenarnya itu bagaimana? Ada 8 syarat yang harus dipenuhi ya, agar seseorang itu dikatakan telah berhijab atau berjilbab secara syar'i. Yang pertama adalah harus menutup seluruh aurat. Ini syarat yang pertama. Tentunya kita akan bertanya, sekarang batasan aurat wanita itu seperti apa? Ini yang kadang-kadang dijadikan peluang oleh orang-orang yang ingin atau orang-orang yang memerangi tersebarnya hijab di tengah kaum muslimin, ya, mereka akan berusaha mengatakan, oh enggak, para ulama kan beda pendapat tentang batasan aurat. Sekarang kita ingin tahu sejauh mana perbedaan mereka dalam menafsirkan aurat wanita. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Saya mulai dari madhab yang paling dahulu muncul, yaitu madhab Hanafi. Dikatakan oleh Ibnu Abidin, salah seorang ulama Hanafi yang meninggal tahun 1200 Hijriah, dalam kitab yang terkenal Raddul Muhtar atau Hasyiah Ibnu Abidin, beliau mengatakan, tumna'ul mar'atu syabbah wa tunha an kashfil wajhi bainar rijal la li'annahu aurah bal li khawfil fitnah. Menurut madhab Hanafi, wajah perempuan itu tidak termasuk aurat. Akan tetapi kata beliau, seorang wanita yang masih gadis dilarang untuk menampakkan wajahnya ya, di tengah laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram. Kalau ada seorang wanita berada di suatu tempat yang di sana ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, maka dia tidak boleh menampakkan wajahnya. Kata beliau, bukan karena wajah itu aurat, bukan, tapi karena apa? Karena dikhawatirkan wajahnya itu akan menimbulkan fitnah, akan menggoda orang yang melihatnya. Fataqa'ul fitnah li'annahu ma'al kashfi qad yaqa'un nadhar ilaiha bisyahwah. Karena kalau orang itu menyingkap wajahnya, tidak semua orang yang melihat itu melihat tanpa ada rasa apa-apa. Iya kan? Ada yang melihat sekedar melihat, tapi ada juga yang melihat sambil menikmati. Melihat plus syahwat. Nah, untuk menghindari tipe yang kedua ini, maka para ulama mazhab Hanafi melarang seorang wanita, terutama yang masih gadis, untuk menyingkap wajahnya di antara laki-laki. Adapun Az-Zailai, ulama yang lebih awal lagi, itu yang wafat tahun 700 Hijriah, mengatakan tumna'ul mar'atu syabbah min kashfi wajhiha bainar rijal fi zamanina lil fitnah. Coba antum bayangkan, di zaman kami, beliau meninggal tahun 700 Hijriah. Sekarang tahun berapa kita? 1433. Jadi lebih dari 7 abad yang lalu itu sudah dianggap zaman fitnah oleh Az-Zailai. Oleh karena itu tidak boleh ada perempuan yang membuka wajahnya. Kesimpulannya apa? Wajah tidak termasuk aurat menurut mazhab Hanafi ya. Namun bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka wajib ditutup. Dan fitnahnya sudah terjadi sejak tahun 700. Sekarang sudah pangkat berapa nggak tahu fitnahnya. Menurut mazhab Maliki,
nggak jauh beda dengan madhab Hanafi. Al-Qurtubi menafsirkan atau mengatakan dalam tafsirnya, menukil dari salah seorang ulama Malikiyah yang namanya Ibnu Khuwais Mandad, al-mar'ah idza kanat jamilatan wa khifa min wajhiha wa kaffaiha al-fitnah fa 'alaiha sitru dzalik. Kalau seorang perempuan itu memiliki wajah yang cantik dan wajahnya maupun tangannya cantik, itu nggak cuma wajah. Orang cantik itu dari tangannya juga bisa kelihatan, betul nggak? Betul. Jadi orang kalau tangannya itu masya Allah, perempuan itu mulus, ya, jari-jarinya lentik, ya, lancip kata orang. Ini menunjukkan diri perempuan yang cantik. Kalau tangannya bisa bikin fitnah, apalagi wajahnya, gitu. Kalau memang seperti ini kondisinya, maka dia wajib menutup wajah dan kedua tangannya, menurut pendapat Malikiyah. Pendapat itu juga dikuatkan oleh ulama yang lain yang namanya Ad-Dardir yang wafat tahun 1201 Hijriah, yang mengatakan auratul mar'ati ma'a rajulin ajnabiyyin minha ay laysa bi mahramin laha jami'ul badan ghairal wajhi wal kaffain. Aurat seorang wanita di hadapan lelaki yang ajnabi, yang bukan mahramnya, sejauh mana batasannya? Kata beliau, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan. Wa amma huma falaysa bi'aurah. Wajah dan kedua tangan itu bukan aurat, tapi wa in wajaba alaihi sitruhuma li khaufil fitnah. Meskipun keduanya itu bukan aurat, tapi tetap apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, menggoda kaum lelaki, maka dia harus menutup wajah dan tangannya. Kesimpulannya sama seperti yang sebelumnya. Sekarang madhab kita, madhab Syafi'i, ya. Kira-kira bagaimana madhab Syafi'i? Termasuk aurat nggak? Nah, kalau kita lihat cara berjilbabnya orang Indonesia, maka kita akan katakan, wah, nggak masuk aurat, karena ternyata rata-rata orang Indonesia kalau berjilbab jarang yang pakai penutup wajah, ya. Memang kalau kita rujuk ke kitab-kitab madhab Syafi'i ada dua pendapat, ya. Ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin, ya, yang klasik, ya, artinya abad ketiga, abad keempat, sebagian abad kelima, itu mayoritas mengatakan wajah dan kedua tangan tidak termasuk aurat. Namun yang belakangan justru mengatakan wajah dan kedua tangan termasuk aurat. Bahkan ada yang mengklaim bahwasanya pendapat yang muktamad, ya, pendapat yang diakui di madhab Syafi'i adalah yang mengatakan wajah dan kedua tangan sebagai aurat. Saya nukilkan di sini pendapatnya Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Beliau mengatakan fal mar'atu kulluha auratun fis shalah illa wajhaha wa kaffaiha ila akhiri nifsalil qur. Dalam salat, maka seluruh tubuh wanita itu dianggap sebagai aurat kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan sini. Hanya ini yang boleh terlihat. Al-Bajuri, ini salah satu ulama yang mutaakhir, mengatakan auratul mar'ati jami'u badaniha 'inda rijalil ajanib. Kalau tadi mengatakan wajah dan tangan enggak termasuk, sekarang mengatakan seluruh tubuh wanita itu semuanya termasuk aurat apabila dia berada di tengah-tengah lelaki ajnabi. As-Subki, ini yang pertengahan, ya, bukan yang klasik, bukan juga yang akhir, mengatakan al-aqrab ila sani'il ashab, ya, pendapat yang lebih dekat pada pendapatnya ulama Syafi'iyah adalah bahwa wajah dan kedua tangannya termasuk aurat. Kemudian ulama yang mutaakhir namanya Az-Ziyadi yang wafat tahun 1024 Hijriah mengatakan ini mengkompromikan ketiga pendapat tadi. Kok ada yang bilang wajah dan telapak tangan nggak masuk aurat, ada lagi yang bilang termasuk aurat. Bagaimana sih sebetulnya? Kata beliau, at-tahqiq, ya, perinciannya adalah bahwa aurat perempuan itu ada tiga macam. Aurat ketika sholat, sebagaimana yang tadi disebutkan, seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Ini ketika sholat. Aurat yang kedua adalah aurat ketika di luar sholat, tapi berada di tempat yang di sana ada laki-laki ajnabi. Maka auratnya menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang
dibakukan dalam mazhab Syafi'i adalah seluruh tubuh, termasuk wajah dan tangan. Ini kalau dia berada di antara laki-laki ajnabi. Yang ketiga adalah aurat seorang wanita ketika dia sendirian, di kamar sendirian, atau ketika berada di antara mahramnya, yaitu seperti auratnya laki-laki. Artinya dia tidak boleh telanjang bulat, nggak boleh. Minimal dia harus pakai pakaian yang menutupi antara pusar sampai kedua lututnya. Jadi kesimpulannya adalah wajah dan telapak tangan termasuk aurat di hadapan lelaki ajnabi. Jadi sekarang berapa ini? 21 kan ya. Dua mazhab yang pertama mengatakan wajah dan telapak tangan bukan aurat. Tapi ketika menimbulkan fitnah tetap harus ditutup. Mazhab Syafi'i juga seperti itu. Yang sekarang yang tadi adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mazhab yang paling tegas dalam masalah ini. Beliau mengatakan, Imam Ahmad sendiri yang mengatakan, langsung Imam Ahmad mengatakan, kullu syai'in minha ail mar'ah auratun hatta dhufur. Seluruh bagian tubuh perempuan itu aurat, sampai kukunya pun aurat. Dinukil oleh Ibnul Jauzi dan Ibnu Taimiyah. Beliau juga mengatakan az-zinatul zahirah as-thiyab wa kullu syai'in minha auratun hatta dhufur. Jadi ini juga menegaskan pendapat yang tadi. Perhiasan yang zahir yang boleh ditampakkan adalah pakaian perempuan itu sendiri. Adapun tubuhnya maka semuanya aurat sampai ke kukunya. Kesimpulannya jelas. Nah, kesimpulan dari berbagai penafsiran ulama tadi itu apa? Pertama, bahwa para ulama sepakat mengatakan atau mewajibkan seorang wanita untuk menutup wajahnya apabila dikhawatirkan akan menimbulkan godaan. Baru dikhawatirkan saja sudah wajib tutup, apalagi kalau jelas-jelas menggoda orang, gitu loh. Artinya orang yang punya potensial masih disukai orang lain, ya nggak jelek-jelek amat gitu rupanya ya, nggak popeng mukanya, ini dia masih punya kewajiban untuk menutup wajah. Tapi kalau mukanya itu popeng, orang Jawa bilang koreng semua di kepalanya, ini insya Allah tidak ada yang tertarik sama dia. Tidak apa-apa insya Allah kalau dibuka wajahnya. Apalagi kalau dia masih gadis, wah ini jelas-jelas potensial untuk tertarik itu masih besar. Potensial dia untuk menggoda masih besar. Jadi wajah itu harus ditutup termasuk kedua mata. Karena yang paling indah itu mata. Ini kesimpulan pertama. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa dalam keadaan darurat wajah boleh dibuka, seperti ketika orang hendak berobat atau ketika seorang hendak memberikan kesaksian. Ada perempuan di depan qadhi, di depan hakim, hendak menyampaikan kesaksian. Hakim harus tahu ini siapa. Jangan-jangan bukan si fulanah yang menyaksikan kejadian tersebut. Dia harus menunjukkan, oh ya betul si fulan. Atau hal-hal yang sifatnya atau muamalah lain yang sifatnya harus menunjukkan jati diri, maka ketika itu diberi rukhsah, diberi keringanan, boleh menyingkap wajahnya, sekedar untuk memastikan siapa sih si fulanah ini siapa. Tidak boleh lama-lama. Oh iya cocok sama paspor, cocok, sudah, jangan terus-terusan dilihatin, tidak boleh. Kalau yang perlu dilihat wajahnya, nggak boleh lihat tangannya. Loh kan lebih menarik wajah, iya, tapi yang perlu kan wajahnya, bukan tangannya. Jadi yang namanya darurat itu tuqaddar biqadriha, ya, disesuaikan dengan kadarnya. Meskipun darurat tapi nggak terus-terusan. Meskipun sudah boleh buka kepala, berarti kita boleh buka yang lain-lain, enggak. Yang boleh dibuka, yang perlu dibuka apa itu aja yang dibuka. Seberapa lama? Sudah. Kalau cuma 5 detik sudah cukup. Tidak boleh, detik ke-6 sudah dosa. Hati-hati. Yang ketiga, ada perbedaan antara aurat wanita di dalam sholat dengan di luar sholat. Itu syarat yang pertama, yaitu harus menutup seluruh aurat. Yang kedua, syarat jilbab yang syar'i atau hijab yang syar'i adalah tidak bersifat perhiasan. Ngapain kita ingin menutup supaya si perempuan ini tampil tidak menarik, tapi justru dikasih pakaian yang
gemerlapan, bermanik-manik, ya. Dari jauh sudah slap, masya Allah. Ini menafikan hikmah dari perintah untuk berhijab itu sendiri. Hijab itu artinya menutupi, ya. Yang tadinya indah ditutupi, jadi nggak nampak indah, sehingga orang kalau melihat nggak terganggu pikirannya, ya. Jadi hijab itu bukan untuk kemaslahatan perempuan sendiri, orang laki juga dapat faedah. Coba semua orang itu membongkar auratnya, kita nggak bisa khusyuk. Yang saik nabrak-nabrak terus kalau nyetir, ya kan? Betul. Jadi ini untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau mereka ada perempuan yang mengumbar aurat itu, dia itu mendolimi orang laki, mendolimi kita. Bagaimana kita menundukkan pandangan kok menarik banget yang di depan ini gitu, susah kan? Oleh karena itu syaratnya adalah pakaiannya jangan yang mengandung perhiasan, jangan pakai bordir, jangan pakai mote-mote atau manik-manik dan lain sebagainya. Ya. Itu apa namanya syarat yang kedua. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 31. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan sampai para wanita itu menunjukkan perhiasannya, menampakkan perhiasannya kecuali yang memang mau tidak mau kelihatan. Ya, artinya emang pakaian itu sendiri. Ya. Jadi kalau pakaian itu berhias, berarti dia menafikan hikmah dari perintah untuk hijab. Syarat yang ketiga, kainnya harus tebal dan tidak boleh transparan. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau Mi'raj, beliau mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'd. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan kasiyat berpakaian tapi ariyat, telanjang. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi bahwasanya berpakaian namun pakaiannya tipis sehingga tembus pandang, atau penafsiran berikutnya, penafsiran lain yang terkait dengan syarat yang keempat, yaitu pakaiannya ketat sehingga kelihatan juga gitu loh. Oleh karena itu syarat yang keempat adalah harus longgar, tidak boleh ngepres sehingga lekuan-lekuan itu menjadi nampak. Dalilnya sama seperti yang tadi. Yang kelima adalah tidak diberi wangian. Ini penting ya. Jadi Rasulullah mengatakan wangiannya kaum wanita itu adalah yang nampak warnanya tapi nggak kecium baunya. Sebaliknya laki-laki, ya, tibur rijal itu ma khafiya launuha wa dhahara rihuha. Nggak kelihatan warnanya tapi baunya tercium. Itu tipnya atau wangiannya kaum lelaki. Kalau perempuan nggak boleh tercium baunya. Jadi seperti memakai pacar, memakai apa namanya warna-warna itu khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh pakai warna-warna, nggak boleh pakai pacar. Pakainya wangi-wangian yang tidak menimbulkan warna tapi menimbulkan aroma yang sedap. Nah, oleh karena itu perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang diberi wangian. Karena apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Innal mar'ata idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza. Yakni zaniyah. Berat ini. Kalau ada seorang perempuan yang memakai itar, memakai wangi-wangian, kemudian dia melewati sebuah majelis kaum laki-laki, nggak harus sedang duduk, sedang berdiri, sedang apa saja, yang jelas dia melewati sekumpulan orang laki-laki sehingga mencium bau wanginya, maka si ibarat dia itu seorang pezina, kata Rasulullah SAW. Berat. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau ada istri atau putri kita atau adik kita yang masih suka pakai wangi-wangian ketika keluar rumah, ya, maka kita harus ingatkan. Kecuali kalau kita bisa menjamin bahwa dia tidak akan melewati kaum laki-laki, ya, khusus kumpulannya perempuan-perempuan, maka ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak bisa menjamin bahwasanya dia tidak akan melewati laki-laki ajnabi sehingga memancing syahwatnya, maka kita harus larang. Syarat yang keenam adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal.
Ya, hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Coba, laknat itu enggak main-main, ya. Artinya mengusir orang tersebut dari rahmatnya, menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Siapa yang dilaknat? Salah satunya adalah perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, ya, tingkah laku dan lain sebagainya. Ini semua masuk dalam pengertian menyerupai laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Dua-duanya ini terlaknat. Yang ketujuh adalah tidak menyerupai pakaian biarawati atau perempuan kafir secara umum. Karena kita dilarang untuk menyerupai ahli kitab, tidak boleh. Kalau ada satu cara berpakaian yang itu khas menjadi pakaiannya biarawati, ya, atau pakaian perempuan kafir, maka tidak boleh dipakai oleh seorang muslimah. Ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin al-As ketika beliau memakai pakaian yang dicelup dengan usfur. Usfur salah satu zat pewarna, ya. Apa kata Rasulullah? Inna hadza min thiyabil kuffar fala talbashuma. Ya. Ini adalah termasuk pakaiannya orang-orang kafir. Pakaian yang dicelup dengan usfur ini adalah termasuk pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir, maka jangan kamu pakai. Artinya semua pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin maupun muslimat sama. Yang kedelapan, tidak boleh memakai pakaian yang menyebabkan pelaku itu tenar, ya, lain daripada yang lain. Istilahnya pakaian syuhrah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani yang berbunyi, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madhallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Siapa yang sengaja memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka Allah akan memakaikan nanti ketika di akhirat pakaian kehinaan. Karena di dunia dia ingin tenar, ya, ingin tampil beda, semata-mata karena ingin tenar, bukan karena yang lainnya. Maka nanti dibalas oleh Allah dengan berbalik. Allah akan memakai pakaian yang menghinakan dia, dan tidak cuma sampai di situ, tapi Allah akan menyulutnya dengan api neraka. Ya. Kemudian ada sedikit catatan, yaitu pakaian syuhrah adalah setiap pakaian yang bertujuan menjadikan pemakainya terkenal. Ya. Baik karena modelnya yang aneh atau harganya yang sangat mahal, ya, dan sebagainya. Ketiga syarat terakhir, yaitu tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai pakaian orang kafir, dan tidak merupakan pakaian syuhrah, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki pakai pakaian yang menyerupai pakaian perempuan, atau menyerupai pakaian laki kafir atau pakaian syuhrah. Tidak boleh, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, ini ada, jelas gak gambarnya? Kurang lebih ya. Ini gambar jilbab-jilbab yang tidak syar'i. Ya. Ini nggak menutup ke dada, ya. Kemudian wajahnya kelihatan, kemudian bajunya juga relatif kurang longgar. Ya. Ininya juga ada motif-motifnya, kelihatan sebagian betisnya. Yang ini kelihatan sebagian tangannya, ya. Juga ada motifnya, ada rendahnya. Ini apalagi, ya, parah ini. Yang ini juga kelihatannya untuk nutup tapi berhias, ya. Ini juga sempit banget, ya. Ini juga, ini yang sayangnya kayak gini yang marah di Indonesia, ya. Jadi nggak syar'i itu, seperti itu. Dia itu belum dikatakan berjilbab, ya. Belum terhindar dari ancaman tabarruj, karena lawan dari meninggalkan jilbab adalah tabarruj. Kalau orang tidak dikatakan dia itu berhijab atau berjilbab yang syar'i, berarti dia masih tergolong mutabarrijah, ya, yang bertabarruj. Adapun cadar, tadi kita akan membahas bahwasanya wajah itu harus ditutup, dan bagian yang paling indah dari wajah itu adalah mata. Sepakat nggak? Ada yang protes?
Nggak apa-apa, protes nggak apa-apa. Kalau nggak punya mata, ya itu lain, pengecualian. Kalau dia nggak punya mata, dua-duanya picat gitu atau buta semua, ini lain. Tapi kalau dia punya mata, ya, maka mata itu adalah yang paling indah. Buktinya, coba antum kalau punya anak gitu ya, anak perempuan atau istri, ya, coba dipakai cadar dengan dilepas, cantik mana? Cadar yang kelihatan kedua matanya, mesti orang yang nggak pernah lihat dia sebelumnya, dia akan mengira wah ini cantik banget ini perempuan. Jadi kita dibuka, kayak gini doang. Ini menunjukkan bahwasanya menyingkap mata itu sudah menimbulkan fitnah. Oleh karena itu cadar-cadar yang masih menyingkap kedua mata ini bukan fatwa saya, ini fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, ini nas fatwanya, intinya beliau mengatakan semua bentuk cadar ya, yang seperti ini yang masih menampakkan mata, ya, ini semuanya haram dipakai karena merupakan langkah untuk dibuka semuanya. Ya, dibuka dulu sedikit, ntar melotot dikit lagi, turun lagi, kelihatan hidungnya ya. Lama-lama 10 tahun 20 tahun kemudian sudah dibuka itu. Yang namanya tabarruj itu nggak langsung. Ya. Nggak ada orang langsung dari berpakaian kemudian telanjang bulat, nggak ada. Dibukain dikit-dikit. Ya. Mulai dari yang paling indah dulu. Ini ya. Terus akhirnya lepas ini semua cadarnya. Oleh karena itu sad dan lidhariyah, untuk menutup pintu ini beliau mengatakan tidak boleh menggunakan semua tipe cadar yang masih menampakkan kedua mata seperti ini. Tidak boleh juga memperjualbelikan. Jadi kalau kita mau cari cadar itu biasanya pasti ada kain lagi yang kedua atau yang ketiga yang menutup lubang ini. Jadi kalau kita pakai tapi ditutupkan nggak apa-apa. Tapi kalau dibuka ke atas di tengah orang-orang laki itu masih tergolong belum berhijab yang sempurna. Nah ini yang syar'i seperti ini. Ini juga syar'i, satu doang yang kelihatan matanya. Tuh, jangan ketawa, ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali memang mau tidak mau harus terlihat. Beliau menafsirkannya dengan kain seperti ini, al-mala'ah ala saub. Ini kan kain seperti selimut ya, ditutupkan ke seluruh tubuh dan pakaiannya, wa tubdi ainan wahidah. Karena kalau tutupan semua nggak bisa jalan, nabrak dia. Ya. Kalau untuk lihat cuma butuh satu mata, ya sudah itu aja yang dibuka. Ini juga hijab yang syar'i. Warna nggak masalah, nggak harus hitam, nggak. Hitam itu sunnah, tapi tidak harus hitam. Karena hijabnya Ummahatul Mukminin adalah hitam. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, rahimallahu nisa al-ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita suku Ansar. Ketika turun ayat-ayat hijab, ya, mereka itu keluar seperti burung gagak. Ya. Burung gagak warnanya apa? Hitam kan? Alaihin aksiyatun sud. Ya, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang hitam. Ini juga hijab yang syar'i. Nah ini lukisan, betulnya lukisan dari salah seorang orientalis. Tahu orientalis nggak? Artinya non muslim yang mempelajari peradaban dan kebudayaan kaum muslimin. Ini di Spanyol, dilukis tahun 1935. Jadi belum lama banget ya, belum ada 100 tahun ini. Mereka masih pakai pakaian seperti ini. Ini kan juga nampak satu mata. Kalau kita sudah tahu bagaimana cadar yang syar'i, maka kita perlu tahu apa sih faedah yang didapatkan ketika seseorang menggunakan cadar. Jadi nggak mungkin Allah mengajarkan atau mengatur, menetapkan suatu syariat kecuali pasti akan mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah niqab itu sebagai filter. Ya, ini ada filter. Sebagai masker muka. Ketika kondisi atau cuacanya berdebu, debu tidak langsung masuk ke saluran pernapasan, tapi tersaring oleh niqab. Ini manfaat. Daripada antum harus pakai masker tiap hari, harus beli masker, mendingan pakai cadar aja.
ya kan, praktis gitu loh, dan menghemat biaya. Yang kedua, bahwa ketika seseorang itu menghembuskan napas, itu ada dua zat yang keluar. Pertama uap air, yang kedua karbon dioksida. Karbon dioksida akan keluar melalui celah-celah kain, sedangkan uap airnya akan terhambat. Seperti kalau antum ya, menghembuskan napas tapi antum tutup pakai tangan, maka akan terasa ada sesuatu yang lembab di mulut kita karena uap airnya kembali lagi ke wajah, dan ini menimbulkan kondisi yang lembab terus menerus, sehingga otomatis kulitnya tidak akan cepat keriput. Orang yang kulitnya itu lembab, dia tidak akan cepat keriput, dia akan kelihatan fresh terus gitu loh, seperti buah yang masih fresh. Kalau kering kan jelek tuh buah. Jadi pakai cadar itu ada faedah dari sisi menjaga kecantikan, karena lembab terus, dia tidak kehilangan elastisitasnya. Ini faedah yang kedua. Daripada orang harus mandi uap, ya, mendingan pakai cadar, ya, mukanya tetap fresh terus tanpa harus mandi uap. Yang ketiga, dengan memakai cadar dia akan terhindar dari sengatan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Matahari itu kalau sudah jam 10 sampai jam 2 siang itu bahaya. Kalau langsung mengenai kulit, ya, dan dalam waktu yang lama, dia akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kulit, mulai dari kulit terbakar, gosong, ya, atau sunburn istilahnya dalam bahasa Inggrisnya, sampai yang parah itu bisa kanker kulit. Itu semua karena apa? Karena terlalu sering terkena sengatan matahari, terutama setelah mulai panas, jam 9, jam 10 sampai jam 2 siang, jam 3 siang. Itu bahaya itu. Ketika seorang itu memakai cadar, otomatis dia akan terlindung. Bahkan ada salah seorang dokter non muslim asal Kanada yang dia bekerja di Jeddah sini, di Jeddah, di salah satu pusat penelitian mengenai kanker, Princess Nurah, Al-Amirah Nurah di pokoknya ada satu markas gitu yang khusus meneliti masalah-masalah kanker dan tumor. Dia mengatakan bahwa penderita kanker nasofaring itu kanker yang menyerang rongga hidung dan tenggorokan, itu paling sedikit di Saudi. Biasanya perempuan-perempuan itu banyak yang terkena kanker jenis ini. Di negara-negara sekitarnya itu masih tinggi persentasenya. Di negara-negara teluk yang lain yang jarang menggunakan cadar, artinya sudah mulai buka-bukaan, itu banyak kaum wanita yang terserang penyakit ini. Di negara-negara lain di dunia juga seperti itu, tapi di Saudi sangat sedikit sekali persentasenya. Setelah 3 tahun beliau meneliti, beliau menyimpulkan bahwa sebabnya tidak bukan karena kebiasaan perempuan Saudi yang pakai cadar. Itu saja sebabnya. Beliau nggak mendapatkan faktor ilmiah lain selain itu. Karena apa? Dengan iklim yang sama, negara lain yang bertetangga dengan Saudi masih besar. Karena apa? Perempuannya tidak pakai cadar. Dan itu beliau publikasikan dalam pertemuan internasional. Ini menunjukkan bahwasanya niqab itu mengandung mukjizat secara ilmiah yang baru diketahui akhir-akhir ini. Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga kaitannya dengan sengatan sinar matahari. Kalau tadi itu menghalangi kulit dari terbakar, sehingga daripada dia beli masker, ya, krim masker, tahu nggak krim masker? Krim yang untuk menghalangi kulit terbakar ketika orang ingin berenang, umpamanya berenang di pantai siang-siang, ya, dia dianjurkan untuk pakai krim sunblock istilahnya. Daripada pakai sunblock, mendingan pakai cadar aja gitu, tidak usah keluar biaya. Faedah yang berikutnya adalah menghalangi atau menghindarkan dari kanker kulit yang namanya basal cell carcinoma dan squamous cell carcinoma. Ini jenis-jenis penyakit kanker yang berkaitan dengan sengatan sinar matahari. Faedah yang berikutnya adalah
melindungi wajah wanita dari panas yang demikian tinggi. Ketika kondisinya itu begitu panas, coba antum bandingkan ketika memakai sesuatu di hadapan wajah dengan ketika dibuka, nggak ada penghalang apa-apa, akan terasa panas sekali. Sengatan itu kan panas. Yang dingin juga begitu. Ketika dingin itu luar biasa, maka orang yang tidak menutupi sesuatu di wajahnya akan terpengaruh secara langsung. Jadi diibaratkan di sini seperti mukayyif. Mukayyif itu apa sih? Kalau kita kepanasan sejuk, kalau kita kedinginan hangat. Kan seperti itu kan, mukayyif, yukayyifuka ya ini ala kaifak. Antum kepengen apa ini sudah antum akan diatur sama alat itu. Ya ini cadarnya juga seperti itu fungsinya, kurang lebih. Ketika hawa itu begitu dingin, dia akan sedikit memberi kehangatan. Ketika itu begitu panas, dia akan juga sedikit mengurangi panas yang berlebihan. Yang terakhir, ini sudah saya bahas tadi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai 30 manfaat jilbab atau hijab yang syar'i. Yang pertama adalah selamat dari azab Allah, dan ini manfaat yang paling besar. Andai saja tidak ada manfaat lain selain ini, sudah cukup bagi kita, terutama bagi kaum muslimat. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi saya sebutkan, sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua golongan dari penghuni neraka. Dari siapa? Penghuni neraka yang tidak pernah dilihat sebelum Rasulullah. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyah, perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang, yang ditafsirkan oleh An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah sebagai mereka yang menutup sebagian tubuhnya dan menampakkan sebagian lainnya dengan maksud menampakkan kecantikan, atau mereka yang memakai pakaian tipis yang menampakkan warna kulitnya. Ini semua termasuk pengertian perempuan yang berpakaian namun telanjang. Dan perlu kita ingat bahwa panasnya neraka itu 70 kali panas api dunia. Api dunia itu nggak cuma api lilin, nggak cuma api korek api atau apinya kompor gas, enggak. Api yang bisa melebur besi itu termasuk api dunia. Berapa suhu yang maksimal bisa diciptakan oleh manusia ketika di dunia ini, itu semua masih tergolong api dunia. Kalau ada api yang las itu yang bisa ngelebur besi, itu belum maksimal panasnya, masih ada lagi yang lebih hebat dari itu. Antum kalikan 70 kali juga. Jadi kalau kita bisa selamat dari api neraka, itu faedah yang luar biasa, betul enggak? Ada yang ragu? Ini faedah yang pertama. Yang kedua, berjilbab adalah ibadah, bukan kebiasaan, bukan adat. Jilbab itu ibadah, seperti antum sholat, seperti antum zikir, seperti antum sedekah, bayar zakat, puasa, itu ibadah kan? Ibadah. Kalau yang lain-lain itu kita perlu kerja, kalau ini enggak, cukup pakai pakaian ya, dengan niat yang ikhlas, maka tiap detik pakaian itu melekat akan dicatat pahala baginya. Karena dia dalam rangka ibadah, dan ibadahnya bukan ibadah yang ringan, bukan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Beliau mengatakan Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, tidak ada satu amal pun ya, yang diamalkan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih kucintai daripada apa-apa yang kuwajibkan. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka yang paling manjur dan paling besar dan paling efektif adalah dengan melaksanakan apa-apa yang wajib dulu. Salah satunya adalah menutup aurat, karena ini kewajiban, bukan sekedar pilihan, boleh iya boleh enggak. Oh bukan, wajib ini. Yang ketiga adalah dengan berjilbab akan mengundang turunnya pertolongan Allah. Kok bisa? Bisa. So Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Bagaimana kita menolong Allah? Yaitu dengan menolong dinnya, menolong
Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ya. Dalam ayat yang lain, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Salah satunya adalah dengan memelihara syariat hijab ini. Ya. Jadi kalau kita ini sekarang jadi bulan-bulanan orang kafir, ditindas oleh orang kafir, itu karena apa? Karena kita mengabaikan agama ini. Kita menyia-nyiakan perintah agama. Yang salah satunya adalah perintah hijab atau jilbab. Yang keempat, jilbab adalah tanda wanita terhormat. Ya. Yang membedakan antara wanita terhormat dengan wanita lainnya. Sebab asbabun nuzulnya ayat ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin apa? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Dahulu sebelum turun ayat ini yang mewajibkan kaum muslimat untuk menjulurkan jilbabnya, itu ada budak-budak perempuan yang punya kebiasaan menyingkap wajah dan rambutnya, dan mereka itu sering, dan orang-orang perempuan merdeka yang berpakaian seperti itu sering dianggap sebagai budak oleh orang-orang munafikin dan Yahudi di Madinah, sehingga mereka sering dipanggil-panggil, dijailin, dianggap seakan-akan ini budak yang gampang diajak berzina gitu. Sehingga orang-orang merdeka ini merasa tersinggung. Oleh karena itu turunlah perintah supaya orang wanita-wanita merdeka ini menjulurkan jilbabnya, menutup wajah dan leher dan dadanya, sehingga beda. Oh, ini bukan budak, nggak jadi dijailin, nggak jadi dilecehkan oleh orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Jadi salah satu faedahnya adalah membedakan antara perempuan yang terhormat dengan perempuan yang nakal. Yang kelima adalah terhindar dari pelecehan, dan itu juga jelas. Yang keenam, menjauhkan diri dari perbuatan nista. Orang kalau pakai hijab sulit, ya. Meskipun ada satu dua, tapi sulit untuk berada di tempat-tempat pelacuran. Ya. Kalau ada itu oknum, ya. Tapi kebanyakan di tempat-tempat pelacuran itu orang yang tidak pakai hijab. Ya. Jadi mau tidak mau itu dia akan terhindar dari tempat-tempat seperti itu. Seperti orang yang memelihara jenggotnya, ya. Menunjukkan memelihara ciri-ciri orang yang mustaqim, orang yang multazim. Dia otomatis tidak akan berada di tempat-tempat yang tercela. Kalau ada itu oknum namanya. Yang ketujuh adalah otomatis dia juga akan bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu, perempuan-perempuan yang sholihah. Orang-orang yang masih tabarruj dia akan risih, atau paling tidak dia akan segan, sehingga mau tidak mau teman-teman yang bersahabat dengan dia adalah teman-teman yang mengajak kepada kebaikan. Yang ke-8, dengan berhijab yang sempurna akan mengundang jodoh yang soleh. Karena orang yang datang itu bukan datang semata-mata karena kecantikannya, semata-mata karena kemolekan tubuhnya, tapi karena betul-betul cinta kepada agamanya. Orang kalau nikah tujuannya cuma untuk cari kecantikan saja dan kemolekan saja, dia akan cepat bosan. Begitu lihat yang lebih cantik ditinggal, yang lama ditinggal. Tapi kalau menikah karena agamanya, ini akan awet. Oleh karena itu antum perhatikan, mana ada artis-artis yang cantik itu yang abadi pernikahannya? Ada nggak? 1, 2. Baru kemarin nikah sudah gugatan cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Karena apa? Karena semua cari sesuatu yang sifatnya materi, fisik saja yang dicari. Dan orang nggak akan puas, mesti akan ada yang lebih cantik dari dia. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang solehah, dia pakai hijab, yang datang itu bukan orang yang mencari fisiknya, tapi mencari agamanya. Dan ini sudah terbukti. Yang ke-9, juga menunjukkan harga diri pemakainya. Orang yang merasa dirinya itu mahal, dia merasa memiliki sesuatu yang berharga, tidak mungkin diumbar di tempat-tempat umum, pasti akan disimpan di tempat yang aman, yang tertutup. Ada orang nyimpan berlian di halaman parkir atau di depan rumah, berlian ditaruh di pinggir jalan? Tidak ada.
Yang di pinggir jalan itu apa? Tai kucing, tai ayam, ya kan, sampah, ya, puntung rokok, nggak ada harganya itu. Semua orang boleh lihat, semua orang boleh injek, semua orang boleh menyentuh. Tapi yang mahal-mahal ditutupin demikian rupa. Demikian juga orang yang merasa dirinya itu mahal, dia akan menutupi. Tidak semua orang boleh lihat saya, hanya suami yang boleh lihat saya. Harus bayar dulu dia, bayar mahar maksudnya ya. Mahar yang besar, harus pakai prosesi pernikahan yang sakral ya. Karena dia merasa dirinya mahal. Begitu keluar dari rumah, tutup semua. Orang-orang ini semua tidak boleh nonton. Yang ke-10, terhindar dari tindak kriminal. Karena tidak menarik, buat apa dijailin gitu. Kok nggak menarik, kok nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kelihatan sedikit, sweet-sweetin, ya kan, lama-kelamaan malah sampai pada tindak perkosaan dan seterusnya. Yang ke-11 termasuk tolong-menolong dalam kebaikan ya. Seperti tadi, ketika seorang wanita itu menutup dirinya, maka dia akan menolong kaum laki-laki untuk ghadul basar, yang menolong kaum muslimin yang laki-laki untuk menundukkan pandangan ya. Ini ta'awun alal birri wat taqwa, dia dapat pahala. Tapi kalau dia mengumbar, itu membuat repot kita ini, menyusahkan kita yang ingin ghadul basar susah ya. Karena naluri manusia itu tertarik kepada lawan jenis ya. Kalau ada kesempatan dia akan curi-curi pandang ya. Oleh karena itu dengan dia berhijab itu akan membantu kaum muslimin untuk menundukkan pandangan, untuk taat kepada Allah, sehingga dapat pahala juga, pahala terus dari tadi ya. Masya Allah. Yang ke-12, membuat geram musuh-musuh Allah ya. Eropa, Amerika itu geram banget kalau lihat perempuan berhijab ya. Di tengah-tengah jalanan yang orangnya separuh telanjang kok ada perempuan yang berhijab gitu. Dan membuat geram itu juga ibadah. Dalam surat Al-Anfal At-Taubah, Allah mengatakan ketika menyifati orang-orang yang berjihad di jalannya, atau orang-orang yang berjaga-jaga di medan jihad dengan senjatanya ya, menunjukkan kekuatannya itu, orang-orang kafir merasa jengkel. Allah mengatakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yaqauna mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih ya. Ketika mereka kehausan di medan jihad, kepayahan, kelaparan ya, menginjakkan kakinya di suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak pula mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan itu semua menjadi amal soleh. Jadi membuat marah orang kafir karena kita yang istiqomah, itu amal soleh. Yang ke-13, memelihara rasa malu. Dan rasa malu itu adalah ciri khas wanita beriman. Dalam surat Al-Qasas, Allah menceritakan salah seorang gadis yang ditolong oleh Nabiullah Musa. Ada dua orang gadis bersaudara yang karena ayahnya sudah tua renta, mereka tidak bisa menggembalakan ternak secara langsung, sehingga dia terpaksa menyuruh kedua putrinya untuk memberi minum ternaknya. Namun karena naluri wanita yang pemalu, mereka tidak mau berikhtilat, berbaur dengan para penggembala yang laki-laki, sampai yang laki-laki sudah selesai semua ngasih minum, baru mereka datang memberi minum ternaknya. Melihat kedua gadis yang sedang menunggu tadi, Nabiullah Musa menawarkan bantuan, akhirnya dikasih minum, dan seterusnya sampai setelah itu si ayah mereka, ayah si gadis ini menyuruh supaya Nabiullah Musa dipanggil. Apa kata Allah? Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kata Allah, salah satu dari dua bersaudara ini mendatangi Nabiullah Musa berjalan sambil tersipu-sipu malu. Kemudian mengatakan bahwasanya kamu diundang oleh ayah, dan seterusnya sampai akhir kisah.
yang kita bisa menyimpulkan beberapa faedah. Pertama, bahwasanya wanita salihah itu senantiasa menjaga diri dari pergaulan bebas dan dengan lawan jenis. Ya, karena ya kedua gadis tadi tidak mau berikhtilat dengan para penggembala, ditunggu dulu. Ya. Yang kedua, wanita salihah ialah mereka yang senantiasa tinggal dalam rumah, ya, tidak meninggalkan rumahnya kecuali karena hal penting. Ya. Karena ya ketika melihat ada dua orang gadis yang keluar rumah, ini dianggap sesuatu yang aneh, tidak wajar. Ya. Ditanya, kenapa kok kalian ada di sini? Ini menunjukkan bahwasanya keluarnya perempuan dari rumah itu sesuatu yang mungkar, ya, yang pantas untuk diingkari. Makanya ditanya Nabi Musa, kenapa kalian ada di sini? Oh, ternyata bapaknya sudah udzur, terpaksa dia harus ngasih minum ternaknya. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya salah satu dari dua bersaudara tadi datang dengan sambil tersipu malu. Ditafsirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan lam takun salfa'an minan nisa kharrajatan wallajah qailatun biyadiha ala wajhiha inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kata Umar bin Khattab, bagaimana si perempuan tadi, si gadis tadi ketika mendatangi Nabi Musa, bagaimana tingkah lakunya? Kata Umar, dia bukan perempuan yang cerewet, ya, suka berteriak, sering pergi ke sana kemari. Bukan. Dia datang sambil menutup wajahnya dengan tangannya. Abah manggil kamu. Sudah, sambil malu-malu seperti itu. Jadi sifat pemalu sifat yang sangat-sangat mulia, yang akhirnya dinikahkan dengan Nabi Musa. Dan kisah ini adalah pelajaran bagi kita. Jangan cuma kita baca kemudian kita anggap angin lalu. Enggak, ini kisah yang mengandung pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Kisah-kisah mereka adalah ibrah bagi orang-orang yang berakal, bukan sekedar dongeng yang dibikin-bikin, bukan. Jadi kita harus mengambil ibrah dari kisah ini. Kemudian faedah yang ke-14 adalah memberi teladan yang baik kepada sesama. Dengan berhijab itu kita menjadi teladan, mendorong orang lain untuk mengikuti, sehingga kita akan dapat pahala juga kalau dia akhirnya mengikuti kita, ya. Kemudian yang ke-15, melatih diri untuk sabar dalam ketaatan. Memang perlu sabar, dicibir orang, dicemooh, dibilang wah awas ninja lewat, ya. Kita harus sabar. Ini sabar dalam ketaatan itu adalah amal soleh yang cukup besar pahalanya. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya ya Allah? Enggak disebut sama Allah. Karena apa? Karena enggak ada batasnya. Ya. Dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hitungan. Dan salah satu sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menghindari larangan Allah. Jadi sabar itu tiga macam tadi. Salah satunya adalah dalam menaati Allah, ini kita harus sabar, dan pahalanya adalah tidak ada batasnya. Yang ke-16 adalah meniru wanita-wanita salihah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita relatif akan meniru dia. Buktinya orang-orang yang fans kepada pemain bola, dia akan pakai kaos yang ada tulisannya si fulan, atau potongan rambutnya dibikin seperti potongan rambut si fulan, atau fotonya dipajang, posternya dipajang di kamarnya. Itu tabiat manusia. Siapa yang diidolakan, dia akan berusaha meniru orang tersebut. Yang ke-17, menjaga masyarakat dari degradasi moral, artinya dari moral yang bejat, yang tidak baik. Kalau masyarakat itu yang separuhnya adalah kaum wanita, semuanya tabarruj,
pasti akan merebak di sana perzinahan dan pelecehan seksual. Tapi kalau mereka itu menjaga kehormatannya, pasti akan jauh dari perzinahan dan pelecehan seksual. Dan kalau sudah masyarakatnya sudah rusak, maka generasinya otomatis akan rusak. Apalagi kalau sudah perempuannya yang rusak. Oleh karena yang ke-18, jilbab atau hijab merupakan syiar kaum muslimin. Dan Allah mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menunjukkan hatinya yang bertakwa. Jadi bukan terbalik, yang penting kan hatinya. Oh, kebalik. Dari mana saya tahu hati kamu itu baik? Tidak ada orang bisa tahu. Kalau hatinya baik, dia akan kelihatan dengan berpakaian yang baik. Jangan dibalik cara berpikirnya. Banyak orang-orang yang tidak mau berjilbab, yang penting itu hatinya dikasih jilbab. Lu hati kok dikasih jilbab, bagaimana caranya? Tidak bisa. Yang melindungi hati itu adalah yang luar ini, yang kelihatan dari luar ini. Oleh karena itu, orang yang menjaga syiar-syiar Allah, yang salah satunya adalah jilbab dan hijab, itu menunjukkan hatinya bertakwa. Kalau ada sudah berjilbab tapi masih nakal, ini oknum. Yang namanya oknum itu di mana-mana ada. Di zaman Nabi pun juga ada. Mujahidin tapi oknum juga ada. Perang luar biasa, gagah berani, paling berani, paling depan menghadapi musuh, sampai para sahabat berdecak kagum dan mengatakan, wallah, tidak ada yang lebih gagah berani dan lebih banyak membunuh musuh pada hari ini seperti si fulan. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Yang dengar nggak percaya, bukan nggak percaya, artinya kok bisa orang kayak gini di neraka, dibuntuti. Ternyata setelah terluka parah, dia nggak sabar. Nah, ini nggak sabar, akhirnya apa? Bunuh diri. Balik dia bilang, asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau betul-betul Rasulullah. Ternyata si fulan itu mati bunuh diri, sehingga dia pantas masuk neraka. Ini oknum mujahidin. Jadi semua itu ada oknumnya. ABRI juga ada oknumnya, ya kan? Pakai goreng tapi ngerampok. Ini oknum. Nggak bisa kita harus menyamaratakan semua yang pakai goreng perampok. Wah, nggak bisa. Demikian juga semua yang pakai hijab, nggak bisa kita katakan kalau ada 1-2 dari mereka yang kemudian nakal, tidak berarti hijab itu menjadi cirinya orang yang tidak baik, tidak. Kemudian hijab adalah sarana dakwah. Nggak semua orang bisa ceramah kan? Enggak. Tapi berapa banyak orang yang terkesan dengan tingkah laku kita. Justru tingkah laku, sikap itu lebih mengesankan daripada sekedar omongan. Omongan itu gampang. Modalnya apa sih? Air putih ini. 2 jam saya ngomong kuat, yang cuma ngomong. Gitu. Coba suruh berbuat, bisa nggak? Itu yang penting. Nah, ketika orang itu berhijab, dia menampakkan tingkah laku yang terpuji, menjaga kehormatannya, orang-orang pasti akan mau tidak mau, orang yang masih memiliki naluri kemanusiaan, dia akan salut. Nanti saya akan tunjukkan bukti-bukti salutnya orang Eropa terhadap budaya kaum muslimin yang menjaga masalah ini. Yang ke-20, hijab itu menghemat pengeluaran. Daripada antum harus beli pakaian syita, pakaian soif, atau pakaian musim semi, musim dingin, musim gugur, musim panas, udah pakai satu aja hijab. Harus beli mukena, harus beli ini. Nah, hijab itu bisa untuk sholat, bisa untuk keluar, serbaguna dia, ya kan? Hemat pengeluarannya. Yang ke-21, menghemat waktu. Daripada harus ngikutin perkembangan mode, ya toh, harus cari-cari terus ke butik, kemana, kesana kemari, habis waktu kita. Makanya juga mungkin repot, ribet. Orang pakai kebaya itu kan ribet kan ya, pakai jarik, pakai ini, pakai itu ribet. Kalau abaya kan cepat, plek sudah selesai. Ini menghemat waktu. Kemudian menjaga kebersihan hati. Allah berfirman,
mengajarkan para sahabat bagaimana ketika mereka hendak menyampaikan hajat kepada istri-istri Nabi, ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian wahai para sahabat hendak meminjam sesuatu, meminjam perkakas yang dimiliki oleh istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian hendak meminta sesuatu, maka mintalah dari balik hijab, dari balik tirai tertutup, karena yang demikian itu lebih menjaga kebersihan hatimu dan hati mereka. Yang ke-23, memelihara kecemburuan laki-laki, ya. Dan ini juga merupakan sifat orang beriman. Orang beriman itu pencemburu. Kalau ada laki-laki nggak cemburu kepada kaum wanitanya, maka ini dipertanyakan imannya. Allah berfirman, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harrama alaih. Allah itu cemburu. Jadi cemburu sifat yang terpuji, asal pada tempatnya. Cemburunya Allah beda dengan cemburunya kita, jelas beda, meskipun sama-sama dinamakan cemburu. Dan seorang mukmin Rasulullah juga pencemburu. Bagaimana cemburunya Allah? Allah akan cemburu apabila apa yang diharamkan dilanggar oleh hambanya. Kita juga cemburu apabila melihat istri kita atau adik kita atau putri kita tidak pakai hijab. Kita harus cemburu. Oleh karena itu, dengan memakai hijab kita akan memelihara kecemburuan kaum laki-laki sehingga mereka akan menjaga keimanannya secara otomatis. Yang ke-24, dengan berhijab aman dari bahaya hasad dan mata yang jahat. Kena mata itu istilahnya, ain. Ain itu hak. Ain itu betul. Orang bisa gara-gara dipuji oleh orang-orang, seseorang yang punya pengaruh jahat dari matanya, dia bisa pingsan, bisa sakit, bahkan bisa celaka, bisa mati. Oleh karena itu, dengan memakai hijab kita akan terhindar dari mata-mata yang jahat itu tadi. Yang ke-25, dengan berhijab seorang wanita akan menjadi seperti bidadari surga. Wah, hebat ya. Kok bisa? Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 56 yang bunyinya fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun wala jan. Dalam surga tadi itu ada bidadari-bidadari yang qasiratut tarf, pandangan matanya nggak kemana-mana, hanya ngelihat suaminya doang, hanya menatap suaminya, nggak ngelirik sana, ngelirik sini. Atau sebaliknya, mereka hanya dilihat oleh yang berhak untuk melihat. Jadi mereka membatasi pandangan mereka sendiri dan membatasi pandangan orang lain. Ini makna dari qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada seorang jin maupun manusia pun yang pernah menyentuh mereka sebelum ini. Ka'annahunnal yaqut wal marjan, diibaratkan seperti permata yakut dan marjan yang tersimpan rapi di tempat yang aman. Sebagaimana orang yang berhijab itu menyimpan betul-betul dirinya. Tidak semua orang boleh lihat, hanya yang punya yang boleh lihat, hanya yang punya permata itu yang boleh menyentuhnya. Dalam ayat yang ke-72 Allah mengibaratkannya dengan seperti bidadari-bidadari jelita bermata indah yang dipingit dalam rumah-rumah, tidak sering keloyongan sana kemari, lebih banyak tinggal di rumah. Karena hijab itu ada dua macam, ada hijab asghar, ada hijab akbar. Hijab akbar itu adalah seperti yang firman Allah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai istri-istri Nabi, yang itu merupakan teladan kaum muslimat, tinggallah kalian di rumah kalian. Qarna fi buyutikunna, tinggallah di rumah-rumah kalian. Berada dalam rumah itu merupakan
hijabul akbar, karena otomatis tertutup dari pandangan secara total. Wala tabarrajna, jangan kalian ini menampak-nampakkan diri. Tabarruj itu dua macam juga. Itu sering keluar rumah, atau kalau sudah keluar rumah dia menyingkap auratnya. Ini masuk pengertian tabarruj. Jadi hijabul akbar itu berada dalam rumah. Kalau suatu ketika dia harus keluar rumah, maka dia akan menutup auratnya secara total. Nah, menutup aurat secara total itu adalah hijab asghar. Kemudian yang ke-26, dengan berjilbab atau berhijab akan mencegah tabarruj. Dan tabarruj tadi adalah seperti perbuatannya wanita jahiliyah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikumul waludul wadud al-muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah. Sebaik-baik wanita kalian ialah yang peranak, yang subur, banyak anaknya, kemudian yang mencintai suami dan taat kepadanya, lagi bertakwa kepada Allah. Wa syarru nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlal ghurabil ahsam. Sejelek-jelek perempuan kalian adalah yang mutabarrijat, yang bertabarruj. Itu oleh Allah dikatakan sebagai jelek-jelek perempuan, meskipun paling cantik kelihatannya, tapi itu jelek perempuan kayak gitu. Syarru nisaikumul mutabarrijat, yang bertabarruj, lagi angkuh, dan mereka lah wanita-wanita munafik. Tidak ada yang masuk surga dari tipe mereka kecuali persentasenya seperti jumlah gagak yang bersayap putih. Ada burung gagak yang sangat langka, gagak tapi sayapnya putih. Pernah lihat? Nggak pernah kan? Saking langkanya tuh nggak pernah lihat. Jadi adanya perempuan mutabarrijah yang masuk surga itu langka sekali, seperti langkanya burung gagak yang bersayap putih, kata Rasulullah. Ini hadis sahih ya. Kemudian yang ke-27, terhindar dari debu dan sengatan matahari. Kalau cadar itu wajah, kalau jilbab seluruh tubuh. Yang ke-28, jilbab adalah pakaian serbaguna. Orang nggak perlu beli rukuh, nggak perlu bawa mukena kemana-mana, sudah pakaian itu bisa untuk sholat. Yang ke-29, jilbab membuat kita awet muda, dan ini juga bukan omong kosong tapi sudah dibuktikan. Karena apa? Makin sering kulit tersengat matahari, maka dia akan makin cepat keriput, makin cepat berubah menjadi kulitnya orang-orang yang tua, keriput dan kendor. Demikian juga rambut, kalau makin sering kena sinar ultraviolet dia akan cepat beruban. Jadi orang-orang yang membuka auratnya itu akan lebih cepat kelihatan tua. Yang ke-30, dengan berjilbab atau berhijab akan mengurangi kesenjangan sosial. Nggak kelihatan antara perempuan yang kaya raya dengan yang miskin, kurang lebih sama. Sehingga kesenjangan sosial dan efek samping yang timbul darinya itu bisa diminimalisasi. Itu yang berkenaan dengan 30 manfaat hijab. Yang terakhir adalah syubhat-syubhat seputar hijab atau seputar jilbab. Untuk memerangi syiar Islam yang demikian mulia ini, musuh-musuh Islam banyak menyebar syubhat. Salah satunya adalah hijab memberatkan, membuat gerakan jadi terhambat. Padahal agama Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Ini salah satu syubhat mereka. Bagaimana kita membantahnya? Pertama, ukuran berat dan ringan itu apa? Berat menurut saya belum tentu berat menurut kamu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya relatif. Kemudian kalau kita sudah meyakini bahwasanya hijab itu adalah perintah agama, maka kita harus tahu bahwasanya Allah itu tidak akan memerintahkan sesuatu yang menjadi beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin ada perintah yang tidak bisa diamalkan, tidak mungkin. Setiap perintah agama itu pasti mampu dan sanggup untuk diamalkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian sambil kita mengingat faedah-faedah yang tadi setelah saya sebutkan.
Oleh karena itu sesuatu yang kelihatan berat itu kenapa? Karena kita belum pernah nyoba. Tapi kalau sudah dicoba, lama-kelamaan akan biasa. Orang yang tidak pernah tinggal di Saudi, begitu datang musim panas, bisa pingsan dia. Panasnya luar biasa. Sedikit-sedikit minum dia. Panasnya tidak kuat. Tapi coba dia sudah tinggal sebulan 2 bulan, habis itu santai, sama. Orang yang tinggal di kutub itu ketahanan tubuhnya terhadap hawa dingin luar biasa. Coba antum sekarang bawa kutub utara, 2 menit 3 menit beku mati. Orang yang di kutub dipindah ke gurun nggak kuat juga dia. Tapi kalau dia dikondisikan perlahan-lahan, ya, hari demi hari dia akan terbiasa. Yang tadinya berat itu hanya nampaknya saja, tapi setelah dilakoni akan ringan. Yang kedua, hijab itu tradisi kuno, ya, lambang kemunduran. Jawabannya gambar ini, coba antum lihat. Ini pakaian orang zaman batu, ya kan? Berkembang. Sekarang kayak gini lagi, ya kan? Jadi orang sekarang itu mengikuti tren yang kuno justru. Dulu itu coba antum ke Irian sana, ke pedalaman Irian. Perempuannya pakai apa? Lakinya pakai koteka kan? Jadi siapa yang terbelakang itu siapa? Yang mengumbar aurat atau yang menutup aurat? Ini yang gambar bukan saya, ini salah seorang orang kafir yang gambar ini. Jadi dia mempelajari mode pakaian. Orang dulu kan nggak punya pakaian banyak, jadi sebagian aja yang tutup. Sekarang juga seperti itu. Syubhat yang ketiga, wah ini siapa ini? Hijab adalah sarana menyembunyikan jati diri. Artinya perempuan jahat kalau ingin menyembunyikan kejahatannya, dia bisa pakai hijab sehingga dianggap perempuan baik. Ya. Bagaimana kita membantah ini? Bantahnya gampang. Kalau ada ABRI dengan seragam dorengnya, dia merampok, kemudian terungkap bahwasanya dia ini betul-betul ABRI yang merampok umpamanya, terus dituntut supaya seragam doreng tidak boleh dipakai lagi, harus dicabut, tidak boleh ada lagi yang namanya seragam doreng. Benar nggak pendapat ini? Tuntutannya benar nggak? Apa salahnya seragam doreng? Yang salah kan yang pakai, gitu. Seragamnya nggak salah apa-apa. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan hijab gara-gara ada sebagian wanita berhijab yang berperilaku atau bertindak asusila, maka ini tuntutan atau perkataan yang tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Sekarang bagaimana mengantisipasi supaya tidak ada orang seperti ini? Gampang. Berikan hukuman yang berat. Kalau sampai ada perempuan yang berhijab tapi berbuat nista, maka dia harus mendapat hukuman yang lebih berat daripada kalau dia tidak berhijab. Caranya seperti itu, bukan dengan membatalkan atau memusuhi hijab, bukan, salah. Sebagaimana kalau ada oknum ABRI, maka dia harus mendapat hukuman lebih berat daripada kalau tidak pernah jadi ABRI, nggak pernah pakai seragam doreng. Bukan seragamnya kemudian dicabut, dimusuhi, bukan. Seragam nggak salah apa-apa. Syubhat yang keempat, ada sebagian orang mengatakan, wah, orang sudah biasa kok hidup di kalangan masyarakat yang tidak pakai jilbab, ya, sudah tidak menarik lagi bagi kaum laki-laki. Betulkah seperti itu? Kalau memang tidak berjilbab itu hal yang biasa, kenapa tidak berjilbab? Toh itu kan biasa. Tidak mungkin sesuatu yang biasa dipertahankan, itu tidak mungkin. Itu karena ada sesuatu di balik situ. Dan tidak berjilbab itu bukan sesuatu yang biasa. Orang bertabarruj itu bukan sesuatu yang biasa. Dia harus beli kosmetik, dia harus mempertahankan tabarrujnya itu dengan biaya dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu kita lihat efek sampingnya. Ternyata itu tidak sama dengan apabila masyarakat tersebut menjaga masalah hijab. Ternyata tindak kriminal, tindak pelecehan seksual pasti lebih tinggi. Ini berarti menunjukkan bahwasanya ada pengaruh negatif dari ditanggalkannya hijab. Yang kelima,
Ini juga sekarang lagi marak, identik dengan kaum radikal dan teroris. Tiap kali ditangkap pelaku bom terkait istrinya, waduh, laki-laki yang keluar perempuan pakai cadar. Kita mengelus dada. Sekarang bagaimana kita menghadapi syubhat seperti ini? Betulkah jilbab itu adalah ciri khas muslim radikal? Jawabannya siapa nih? Ini Biarawati, perempuan-perempuan Nasoro. Nggak jauh beda kan pakaiannya dengan yang sebelumnya. Mereka menutup semua nih. Ini juga, ini Yahudi, pakaian Yahudi di Tunisia kira-kira seabad yang lalu. Ini juga pengantin Yahudi. Lihat ini ciri khas orang Yahudi yang jambangnya panjang. Mereka masih menutup aurat. Demikian juga ini pakaian wanita-wanita Eropa tahun 1922 ketika mengiring jenazah. Ini pakai hijab ini. Berarti mereka teroris juga dong. Pengantin yang tadi ini teroris juga ini. Ini teroris. Ini juga teroris. Kenapa kok yang disalahkan cuma Islam gitu loh? Padahal yang pakai pakaian berukut atau pakai pakaian mirip seperti ini bukan cuma kaum muslimin. Nasoro juga begitu, Yahudi juga seperti itu. Kemudian ini yang lebih hebat lagi, antum saksikan sekarang ini. Kalau tadi kan foto, ini sekarang videonya. Jadi semua data yang disebutkan di film ini semuanya itu akurat dan valid. Kalau ada yang ingin mengecek, silahkan mengunjungi situsnya ini. Situs namanya Syubuhat wa Bayan. Bisa dicari di Google, di internet, nanti ada semua data-datanya ada di situs itu. Dan mengumpulkan untuk tayangan yang singkat ini membutuhkan waktu 7 bulan, 980 jam kerja mereka untuk mengumpulkan dokumentasi yang penting ini. Disebutkan bahwasanya sebelum gencarnya serangan-serangan kaum sekuleris di Eropa, itu masyarakat Eropa masih relatif berpakaian dengan cara yang sopan, masih menjaga kehormatan dirinya, terutama dalam event-event keagamaan. Mereka pakai keluar dengan hijab yang sempurna. Dalam klip ini akan terlihat Ratu Zeta. Ratu Zeta itu ratu Austria. Ketika dia keluar mengiringi jenazahnya Raja Franz Joseph tahun 1916. Anda melihat bagaimana pakaiannya si Ratu Zeta ini. Nah ini, nggak ada yang kelihatan kan? Teroris. Nanti di belakangnya itu ada amirah, istilahnya putri-putri yang lain. Jadi orang-orang yang kelas ini, bangsawan-bangsawan itu pakai ini hijab. Lihat nih. Dan banyak dari kalangan biarawati Prancis, Carmel, itu yang hatta di luar gereja pun, di luar biara itu mereka pakai hijab yang sempurna. Ketika kerja di ladang, mereka pakai hijab yang sempurna. Di dalam gereja ketika makan.
bahwasanya jilbab itu syariat, bukan cuma syariat Islam saja. Agama Nasrani bahkan Yahudi pun itu menganjurkan yang namanya jilbab. Ini bukti nyata. Saya juga baru tahu setelah lihat klip ini. Jadi kalau ada yang bilang jilbab itu budaya Arab, itu dia nonton ini coba. Ini mana ada orang Arab tadi? Orangnya bule semua itu, iya kan? Kemudian syubhat yang terakhir, bukan yang terakhir ya, sebelum terakhir, mereka mengatakan jilbab adalah budaya Arab yang dikait-kaitkan dengan Islam. Apa betul seperti itu? Mari kita saksikan bagaimana pakaian ratu Eropa abad 15. Nah, kayak gini, mirip kan dengan jilbabnya orang-orang Indonesia, ya. Kemudian pakaian wanita Spanyol tahun 1935 tadi sudah sempat kita tampilkan gambarnya, gambar lukisan, ya. Kemudian patung wanita berjilbab di Spanyol. Patung itu berarti biasanya orang membuat patung itu untuk apa sih? Untuk sesuatu yang remeh atau sesuatu yang agung? Agung. Sesuatu yang memang memiliki nilai historis yang luar biasa, diabadikan dalam bentuk patung. Coba pernah lihat nggak patung kayak gini? Nah, aneh kan? Ini bukti bahwasanya mereka orang-orang Eropa pun sangat menghargai budaya pakaian yang seperti ini. Patung kok hitam semua kayak gini? Baru sekali saya lihat patung seperti ini. Antum juga kan? Sekarang relief di dinding. Lihat nih, seperti yang tadi dilukis itu kan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu menghargai sekali wanita-wanita yang menutup auratnya. Ini semuanya di Spanyol. Karena memang Islam itu demikian berpengaruh di Spanyol, masuk sejak tahun 711 Masehi, ya. Dan kebiasaan berpakaian menutup aurat ini berlangsung terus sampai tahun 1960 coba. Baru setelah itu dilarang oleh pemerintah Spanyol yang fanatik dengan agama Kristennya itu. Kemudian ini pakaian wanita Yunani. Lihat yang tengah ini, hampir bercadar dia. Jadi kebiasaan menutup seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh itu bukan budaya Arab sebetulnya. Bahkan itu fitrah wanita yang masih lurus itu seperti itu. Kemudian wanita Polandia, Eropa. Antum melihat ini, kurang sedikit saja. Coba ini dijurun ke bawah lagi sudah dia sempurna dia hijabnya. Kemudian ini pakaian biarawati Prancis abad 17. Demikian rapat. Kemudian wanita Persia, ini juga mirip dengan kerudung yang sering dipakai hari ini. Artinya relatif menutup aurat, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian India, ini foto wanita India, entah India maksudnya India negara India atau Indian, ya. Boleh jadi Indian, suku Indian, ya. Diambil di Ontario, Kanada tahun 1913. Ini juga relatif menutup aurat. Dan yang terakhir wanita Romawi. Ya, ini juga mirip dengan kerudung yang marak dipakai hari ini. Yang terakhir adalah sesuai pesan sponsor, ya, kita harus membahas syubhat yang marak beredar di tanah air, karena kebetulan yang mengucapkan ini kiai yang profesor dan dianggap ahli tafsir, ya. Kemudian punya acara di televisi dan banyak penggemarnya. Jadi karena beliau ini menyampaikan sesuatu yang batil dan kebatilannya sudah tersebar kemana-mana, maka kita harus menyanggah.
pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisyab tentang masalah jilbab. Mudah-mudahan tanggapan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat meluruskan pemahaman yang salah. Ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya? Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan. Bukan itu. Termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Pernyataan itu tidak benar karena tidak kita dapatkan dalam buku-buku literatur fikih itu bahwa satupun ulama yang tidak mewajibkan diberi jilbab. Seluruh ulama telah mewajibkan berjilbab. Maka perlu kita tanyakan pada Bapak Quraisy Shihab bahwa siapa ulama, namanya siapa, di buku mana, dan kapan menyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib ya. Karena perbedaan ulama hanya terbatas pada dua hal saja, yaitu wajib bercadar ataupun wajib berjilbab dengan boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan. Terus saya mau tanya Ibu, Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan begini sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata Ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Itu kan? Sudah beda pendapat, Bu. Ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Pernyataan yang terpenting adalah pakaian itu terhormat atau sopan. Pernyataan itu tidak tepat dan tidak benar karena tidak mempunyai kriteria yang jelas. Boleh jadi orang yang menggunakan pakaian atau wanita yang menggunakan pakaian di atas lutut yang kelihatan betisnya oleh sebagian kalangan dinyatakan terhormat. Boleh juga ada orang yang, atau bisa saja ada orang yang menyatakan bahwa pakaian renang itu adalah pakaian yang terhormat ketika ada lomba renang. Jadi kalau dikatakan ada sebagian ulama yang menyatakan yang terpenting dari pakaian itu adalah terhormat, itu tidak benar karena tidak ada satu ulama yang mengatakan demikian. Dan masalah terhormat ini tidak mempunyai batasan sehingga bisa mengacaukan pandangan, mengacaukan pemahaman. Kalau Ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat, sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Pernyataan Bapak Quraisy bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, pernyataannya adalah tidak benar karena seluruh ulama mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Mereka hanya berbeda apakah semua anggota tubuh wanita itu ditutup, artinya mereka mewajibkan cadar, atau pendapat yang kedua, atau semua anggota tubuh wanita itu ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Perbedaannya hanya
pada dua masalah tersebut, dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Bapak Quraisy Syihab mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan batasan aurat. Kita katakan memang benar para ulama berbeda di dalam menentukan batas aurat perempuan, tetapi sekali lagi perbedaannya hanya pada apakah wajah dan telapak tangan itu aurat atau tidak. Kalau yang mengatakan aurat, mengatakan bahwa cadar wajib. Yang mengatakan wajah dan telapak tangan tidak aurat berarti mengatakan jilbab itu wajib, tetapi boleh dibuka wajah dan kedua telapak tangannya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa rambut bukan aurat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa bagian terdalam wanita seperti payudara dan sebagainya bukan aurat. Tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa betis pun bukan aurat. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi perbedaannya hanya pada apakah wajah dan telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu aurat atau tidak. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tuh ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh? Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Anak kita ingin orang pemakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Pernyataan Bapak Quraisy Syihab bahwa kewajiban berjilbab di Indonesia ini baru muncul 20 tahun terakhir ini. Kemudian sebagian tokoh Muslim Indonesia seperti Buya Hamka, istrinya pakai jilbab. Kemudian juga bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama juga nggak pakai jilbab. Itu kemudian dijadikan dalil bahwa ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pernyataan seperti itu tidak benar, karena di dalam mengambil sebuah hukum, di dalam mengistimewkan sebuah hukum tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan sikap per orang, tidak boleh menggunakan perilaku perorangan. Ya. Kalau dikatakan bahwa istrinya Buya Hamka tidak pakai jilbab, maka dari itu kita boleh meniru istrinya Buya Hamka. Kita katakan berapa Quraisy Syihab, istrinya Nabi Nuh itu kafir. Istrinya Nabi Nuh itu kafir. Apakah terus dengan begitu kita boleh mengatakan kita boleh kafir karena istrinya Nabi Nuh kafir? Kemudian istrinya Nabi Lot itu juga kafir. Apakah kemudian kita membolehkan kita kafir karena merujuk kepada perilaku istrinya Nabi Lot? Sebagian pamannya Nabi Muhammad SAW itu juga menentang Islam. Apakah kemudian kita menyatakan bahwa boleh menentang Islam karena sebagian paman daripada Nabi Muhammad SAW itu menentang Islam? Juga anaknya Nabi Nuh itu juga tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh, tidak mengikuti ajaran Islam. Apakah terus kita boleh mengatakan kepada anak kita, wahai anak, engkau boleh menentang Islam karena anaknya Nabi Nuh juga menentang Islam? Tentunya ini tidak bisa diterima. Jadi intinya tidak boleh menjadikan perilaku seorang tokoh atau perilaku masyarakat sebagai dasar daripada pengambilan hukum. Yang benar untuk mengambil hukum ini dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah serta beberapa kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama, dan tidak ada satupun di dalam kaidah tersebut bahwa perilaku seseorang, perilaku tokoh bisa menjadi sumber pengambilan hukum. Ya. Perlu saya tambahi di sini bahwa bisa saja ulama tersebut, tokoh masyarakat tersebut yang istrinya nggak pakai jilbab atau anaknya nggak pakai jilbab, barangkali ulama tersebut meyakini bahwa jilbab wajib, hanya saja istrinya membangkang atau
orang tua tersebut, tokoh tersebut sudah menasihati anaknya, tetapi anaknya tidak mau mendengar nasihat bapaknya. Jadi sekali lagi, perbuatan keluarga daripada ulama itu tidak bisa dijadikan dasar untuk pengambilan hukum. Ya, yang penting begini Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian mungkin yang terhormat. inti Itu dari hemat saya. jilbab menurut Pak Quraisy. Ya. Perkataan Bapak Quraisy, yang penting adalah pakaian terhormat. Ini adalah pernyataan yang sangat naif, karena pakaian terhormat sekali lagi tidak mempunyai batasan yang jelas. Ya. Pakaian terhormat menurut Quraisy berbeda dengan pakaian terhormat menurut artis, dan berbeda pula pakaian terhormat menurut orang-orang yang lain. Sehingga pernyataan bahwa jilbab atau pakaian penting itu ada yang terhormat adalah pernyataan yang sangat naif, yang jauh dari dasar-dasar agama. Berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pernyataan Bapak Quraisy bahwa jilbab itu bagus, tetapi boleh jadi orang yang pakai jilbab itu sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, adalah pernyataan yang sangat gegabah, karena kalimat berlebihan itu menunjukkan negatif. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri melarang kaum muslimin untuk berlebihan di dalam mengamalkan ajaran Islam, karena orang yang berlebihan di dalam mengamalkan ajaran itu maknanya adalah negatif, sesat, dan menyesatkan. Oleh karena itu kalimat boleh jadi orang yang menggunakan jilbab itu berlebihan di dalam mengamalkan Islam dan boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pernyataan yang sangat sembrono, dan itu menyamakan bahwa orang berjilbab itu telah melanggar pesan-pesan Allah untuk beragama Islam secara wajar. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini bahwasanya memang kita harus menghormati perbedaan pendapat di dalam agama Islam ini. Tetapi yang kita hormati itu adalah pendapat-pendapat yang memang masih dalam koridor ajaran Islam dan menggunakan metode yang telah diletakkan oleh para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, tidak semua perbedaan pendapat bisa diterima kecuali perbedaan pendapat yang masih dalam koridor syariah. Demikian apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin dimanapun juga berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah sudah terbantahkan ya syubhatnya Pak Quraisy Shihab tentang tidak wajibnya berjilbab. Dengan demikian selesai sudah kajian kita pada pagi hari atau siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya. Dan jangan lupa diamalkan ya. Kalau ilmu tidak diamalkan dia akan justru memberatkan kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan hadatsal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu membisikkan kepada kita supaya kita mengamalkannya. Kalau kita amalkan dia akan eksis, tapi kalau tidak kita amalkan dia akan hilang. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Syafiq. Islam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.